Oke, sudah sekalian. Sekarang saatnya kita membaca dan merenungkan firman. Kita akan bahas dari seri yang baru pada hari ini. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 1 sampai 11. Hari ini seperti minggu lalu saya katakan kita akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Tapi mungkin hari ini tidak banyak yang dibahas pertanyaannya, ya. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Kita terlebih dahulu merenungkan dari Matius 13 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tempat semak duri, di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekarang kami siap untuk mendengar, merenungkan akan firman-Mu yang telah kami baca pada pagi hari ini. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran itu boleh memimpin setiap kami. Roh yang telah mewahyukan firman kepada kami, yang telah memimpin akan Tuhan kami Yesus Kristus sendiri, yang mengatakan, mengajarkan perumpamaan-perumpamaan kepada kami di dalam kitab-kitab Injil. Biarlah roh yang sama boleh memimpin kami juga. Kami boleh mengerti, boleh menyimpan akan benih firman-Mu itu. Sehingga benih firman itu menghasilkan buah-buah berlipat-lipat ganda di dalam hidup kami. Berkati kami semua dan pimpinlah kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam beberapa bulan ke depan kita akan membahas tema perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Dan ini adalah pertama di dalam khususnya melalui Injil Matius, ini adalah pertama kalinya Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang perumpamaan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-13. Apa itu perumpamaan? Ya, perumpamaan pada intinya secara sederhana, karena sebenarnya banyak sekali orang berdebat tentang apa itu perumpamaan, buku-buku banyak ditulis tentang pengertian dari perumpamaan itu. Saya coba menyimpulkan secara sederhana, intinya boleh mengerti perumpamaan adalah kisah sehari-hari yang diceritakan oleh Yesus untuk mengajarkan kebenaran rohani, khususnya kebenaran tentang kerajaan Allah. Ya, jadi ini adalah kisah sehari-hari. Tadi penabur, nanti kita lihat ada orang yang bekerja di kebun anggur, kita bicara tentang anak yang hilang, bicara tentang domba yang hilang, dan sebagainya. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang orang Israel mereka menghadapinya. Tetapi Tuhan Yesus memakai kebenaran peristiwa sehari-hari itu untuk mengajarkan kebenaran rohani, khususnya kebenaran tentang kerajaan Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama, yang sekarang sudah dimulai, diinaugurasi oleh kedatangan Kristus. Kristus datang ke dalam dunia berkata bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah di sini sudah tiba melalui hidup pelayanan Tuhan Yesus, melalui apa yang dia kerjakan,
melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Dan ketika dia bangkit sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia adalah Raja yang bertata. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang sudah dimulai, tapi belum selesai nanti sampai dia nanti datang kedua kali di dalam kemuliaannya. Nah, saudara sekalian, perumpamaan-perumpamaan ini mau mengajarkan bagaimana kita hidup di tengah-tengah kerajaan Allah yang sudah datang, tetapi belum sepenuhnya sempurna itu. Ya, already dan not yet itu. Sudah datang dalam kehidupan Kristus, kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Matius pasal 5 ayat 7 itu adalah khotbah di bukit, itu adalah boleh dikatakan itu adalah khotbah karakter daripada umat Tuhan, warga negara kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ya, Matius bisa istilah pakai kerajaan sorga atau juga kerajaan Allah. Apa karakternya kerajaan ini? Apa ciri-cirinya? Apa natur daripada kerajaan sorga ini? Dan bagaimana aspek-aspek daripada kerajaan sorga ini? Nah, kita ada banyak aspek yang akan kita pelajari di dalam seri daripada perumpamaan ini. Nah, saudara sekalian, perumpamaan itu pada umumnya berbicara tentang satu kebenaran utama pada umumnya. Ya, tetapi biasanya juga ada juga beberapa poin yang menjelaskan akan kebenaran akan utama itu. Dan perumpamaan kita tidak boleh mengertinya secara alegoris. Ini salah satu cara di dalam sejarah ada orang menafsirkan perumpamaan secara alegoris. Alegoris itu adalah setiap detail dari cerita itu punya diartikan. Nah, itu adalah alegoris. Ya, kalau Pilgrim Progress. Nah, itu memang cerita alegoris. Jadi setiap detailnya itu ada artinya. Tapi perumpamaan bukan seperti itu. Perumpamaan biasanya kita tidak boleh melihat setiap detail itu ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, tidak. Tetapi secara keseluruhan biasanya ada satu kebenaran utama dan kemudian mungkin ada 2-3 penjelasan daripada perumpamaan itu, ya, daripada beberapa poin tambahannya. Nah, saudara sekalian, itulah hal yang pertama secara sederhana. Ini adalah kisah sehari-hari yang mudah dimengerti, dan mengajarkan kebenaran rohani. Tetapi hal yang kedua yang kita lihat dari Matius 13 ini, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa arti perumpamaan ini. Kita tadi baca sampai 11, tapi penjelasannya dalam ayat-ayat selanjutnya sebenarnya. Tuhan Yesus menjelaskan jawaban daripada Tuhan Yesus kepada murid-murid yang bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka di dalam perumpamaan? Tuhan Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Pada murid-muridnya diberi untuk mengetahui, dibuka rahasia kerajaan sorga itu, dibuka kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang lain, itu justru tidak dibukakan. Jadi perumpamaan ini adalah bukan hanya untuk mengajarkan, menyatakan kebenaran dengan jelas, tetapi juga ada unsur membongkar akan kerasnya hati manusia. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ada unsur menghakimi atau berupa penghakiman bagi kerasnya hati manusia. Ya, jadi ayat 13 sampai 16 saya bacakan bagi saudara. Kalau boleh dimunculkan di layar, boleh juga ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus mengatakan begini, menjelaskan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, kepada murid-murid ya Tuhan Yesus sekarang berbicara. Tapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu, karena mendengar. Nah, sudah sekalian ada unsur ini anugerah, rahasia kerajaan surga dibukakan supaya murid-murid mengerti, ya. Tetapi juga ada unsur penghakiman bagi mereka yang mendengar tapi tidak mengerti, bagi mereka yang melihat tapi tidak menanggap.
Tidak mengerti di dalam pengertian mereka tidak merespon sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Dengan kata lain, mereka menolak akan berita firman itu. Ya, perumpamaan sebenarnya cerita yang sangat sederhana, cerita sehari-hari yang membuat maksud Tuhan itu sebenarnya sangat jelas. Ya, cerita the power of story itu orang menangkap langsung, orang mengerti, apalagi cerita sehari-hari. Ya, ini adalah cerita yang sangat jelas dan powerful yang membuat mereka orang-orang yang keras hatinya itu menolak dengan sangat jelas. Mengapa mereka menolak? Karena beritanya sangat jelas, sangat sederhana, sehingga mereka menolaknya dengan jelas. Mereka betul-betul tidak mau akan berita yang diberitakan oleh Tuhan melalui perumpamaan ini. Di dalam Matius 21, 45-46 menjelaskan kita tentang hal ini. Munculkan Matius 21 ayat 45-46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi perumpamaan itu sangat jelas. Ya, dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu mendengar dan mengerti mereka sedang ditusuk hatinya, dibongkar kerasnya hati. Tapi mereka, dan respon mereka memang membuktikan itu. Ya, jadi mereka betul-betul menolak akan berita daripada Tuhan Yesus. Dan jadi waktu dibilang mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti, artinya mereka bukan tidak mengerti secara intelektual, mereka tahu maksudnya. Tapi mereka tidak berespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan sehingga mereka menolak dan bahkan ingin membunuh akan Tuhan Yesus. Ini mirip seperti prinsip daripada seluruh Alkitab, sebenarnya khususnya Perjanjian Baru. Paulus itu mengatakan di dalam salah satu suratnya bahwa apa yang dia beritakan, pengenalan akan Allah itu adalah di satu sisi adalah bau-bauan yang harum, fragrance of life, bau-bauan harum yang menghidupkan, a fragrance of life to some, sebagian orang. Tapi juga bau kematian bagi orang yang lain. Berita yang sama, berita Injil, pengenalan akan Allah, di satu sisi bagi sebagian orang adalah bau kematian, tapi bagi orang lain, bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang menerima anugerah daripada Allah, mereka adalah mendengar berita Injil, mereka berespon, mereka bertobat, mereka percaya, dan mereka hidupnya nanti kita akan melihat berbuah. Adalah bau atau wangi-wangian kehidupan, the fragrance of life. Seorang teolog memberi contoh bahwa sinar matahari yang terik, seperti sinar matahari di Melbourne, ya, dalam 2 minggu terakhir, setiap hari ada sinar matahari terik. Seminggu ini akan hujan setiap hari. Ya. 2 minggu terakhir kita mengalami sinar matahari yang sangat terik. Itu akan melelehkan mentega, tapi sekaligus akan mengeraskan aspal. Ya, sinarnya sama, teriknya sama, dia akan melelehkan mentega dan akan mengeraskan semen aspal yang baru dipasang itu. Ya. Jadi ini 2 fungsi daripada perumpamaan yang juga akan semakin jelas di dalam perumpamaan pada hari ini. Kita akan membahas perumpamaan tentang, disebut sebagai perumpamaan tentang penabur. Ya, orang yang menabur, dia berjalan mau menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu ini bukan tanahnya banyak batunya, tetapi adalah tanah Palestina itu yang tipis, tanahnya di atasnya tanah, di bawahnya tuh batu. Tanahnya tipis, tapi di bawahnya batu. Jadi dia gampang bertumbuh karena tipis tanahnya, tidak susah masuknya. Gampang bertumbuh, tapi tidak berakar karena di bawahnya batu, sehingga dia sebentar mati. Ketiga, dia ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, banyak tumbuhan yang lain, sehingga dia bertumbuh, semak duri bertumbuh lebih besar dan mencekik akan tumbuhan, akan benih yang baik itu, dan juga dia mati. Terakhir adalah jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Yang ketika jatuh, benih itu dia berakar, bertumbuh, berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi sekarang ini rahasia kebenaran firman akan diberitakan dan saudara harap memikirkan, bergumul, bertanya, macam tanah apakah hati saya? Ini akan dinyatakan. Saudara hatinya seperti apa melalui firman Tuhan hari ini. Melalui renungan apa yang kita dengar melalui perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Tadi di situ dikatakan ada 4 jenis tanah, tetapi pada intinya adalah 2 jenis. Ya, tanah yang pertama sampai tanah yang ketiga adalah tanah yang jelek. Tanah di mana tidak berbuah. Hanya macam-macam aja bentuknya. Hanya macam-macam jenisnya. Tetapi pada intinya adalah seluruh tanah yang pertama sampai tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, maka apapun yang terjadi, berarti itu tanah yang jelek. Tidak berbuah. Yang satu adalah, tanah keempat adalah tanah yang berbuah. Nah inilah yang kita akan boleh renungkan bersama-sama di dalam renungan pada pagi hari ini. Ya, dan Tuhan Yesus kemudian menjelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, tentang arti daripada perumpamaan itu. Ya, ayat yang mulai ayat yang ke-19, ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga." Nah, itulah benihnya. Adalah firman Tuhan, firman khususnya tentang kerajaan surga, tentang siapakah Kristus, firman tentang Injil, boleh dikatakan Injil kerajaan surga. Ya, dalam bagian lain mengatakan, inilah firman, benih dari Tuhan sendiri. Tetapi setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu tanah yang pertama. Ya, benih yang ditaruh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan, ya di pinggir jalan tanah Palestina keras. Kalau di pinggir jalan itu orang yang berjalan atau kuda dan kereta kuda sudah keras tanahnya. Maka jatuh di pinggir jalan, ya tidak lama burung datang dan mengambil benih itu. Ya pasti tidak berbuah. Ya pasti tidak berbuah. Saudara, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan secara umum sebenarnya inilah respon banyak orang ketika mendengar firman Tuhan. Saudara pergi kemana-mana ke jalan, saudara coba beritakan firman, ya. Kebanyakan orang akan menolak. Ya. Sebagian langsung menolak mentah-mentah, sebagian lagi mendengar dengan sopan. Ya, kita di dalam culture yang mencoba sopan, ya. Mendengar sopan tapi kemudian menolak dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. It's not for me. Ya, it's too good to be true. Ya, I don't want that. Ya, saya tidak mau, saya tidak percaya apa yang kamu katakan. Beberapa waktu yang lalu, waktu Paskah, saya sempat sharing di English class, ya, di English class. Itu banyak orang yang belum percaya sebenarnya di situ datang. Saya beritakan Injil di sana. Mereka mendengarkan dengan sopan, dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bagaimana respons daripada semuanya, tetapi ada satu orang yang kemudian setelah itu ngobrol dengan saya. Dia katakan, saya appreciate, saya senang apa yang kamu ngobrol, apa yang kamu beritakan. Sangat menarik, sangat bagus. Tapi saya tidak percaya. Tidak percaya apa yang kamu katakan. Ya. Itu pada umumnya sebenarnya orang banyak kita expect, memang Tuhan Yesus mengajarkan di sini memang akan ada benih orang yang menerima benih itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jatuh dan datanglah si jahat untuk merampas dan mengambil akan benih itu. Saudara sekalian, tetapi sayangnya benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga terjadi di dalam gereja lokal. Sayangnya ini menjadi refleksi bagi kita semua, ya, yang hadir di sini. Bahkan mungkin sekarang, ya, ketika berita ini diberitakan, salah satunya adalah tandanya adalah kalau saudara datang ke gereja, tetapi sekali lagi saya katakan
saudara browsing, kiri kanan atas bawah browsing. Ya. Saya pernah katakan ini dengan keras sebenarnya, saudara sekarang inilah motivasinya, supaya jangan ada di antara kita yang seperti tanah yang di pinggir jalan itu. Ketika benih diberitakan, si jahat datang dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kalau saudara browsing, saudara tidak dengar apapun. Dan saya katakan dengan keras beberapa waktu yang lalu, itu lebih berbahaya. Saudara lebih berbahaya daripada saudara tidak datang ke gereja. Betul-betul. Kalau saudara menangkap kasih yang dalam, concern yang dalam dari kata-kata yang keras itu. Saudara lebih baik, saya beberapa waktu yang lalu katakan lebih baik saudara tidak datang ke gereja. Dibandingkan dengan saudara datang ke gereja, saudara tidak menyanyi, saudara tidak ikut, saya tidak tahu motivasinya apa datang ke gereja dengan apapun alasannya, tapi kemudian datang ke gereja, tidak ikut semuanya, waktu khotbah diberitakan sudah buka HP dan semua sudah mulai browsing. Kenapa saya katakan lebih baik sudah tidak datang? Karena kalau sudah tidak datang, sudah mulai sadar. Saya memang orang tanah di pinggir jalan, sangat jelas. Sudah menolak firman Tuhan. Tapi kalau sudah datang ke gereja, tetapi tidak mendengar firman diberitakan, itu seolah-olah bahayanya adalah saudara menipu diri sendiri. Saudara seolah-olah engkau benih yang baik, engkau sudah datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, tidak mengganggu siapapun. Saudara asik dengan HP saudara. Sudah datang, seolah-olah sudah datang beribadah kepada Tuhan. Sudah memberi persembahan bahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara tidak menerima firman itu. Firman itu lewat, diambil oleh setan ketika diberitakan. Benih itu jatuh di tanah yang keras. Dan sebentar si setan lewat, tidak ada yang jatuh sama sekali. Dan bahayanya saudara menipu diri bahwa engkau sudah datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukan ibadah sama sekali. Itu adalah Tuhan murka. Saya berkali-kali katakan Tuhan marah, Tuhan murka kepada orang Farisi ahli Taurat yang datang seolah-olah berdoa, seolah-olah beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu sangat-sangat berbahaya. Itulah tanah yang pertama yang saya berharap tidak ada di dalam gereja kita. Tetapi unfortunately akan selalu ada. Akan selalu ada. Sudah melihat ini setiap kali khotbah diberitakan ini sedang perang dengan si jahat. Karena si jahat akan mengambil benih yang baik itu. Tidak ada yang salah dari benih itu. Benih itu adalah benih yang baik. Tetapi setan akan ambil benih itu dari dalam hati saudara. Lewat, bahkan ada yang bilang masuk kanan keluar kiri. Bahkan mungkin gak masuk sama sekali. Gak masuk sama sekali, lewat. Langsung diambil oleh si setan. Saudara sekalian, HP ini bisa dipakai oleh setan betul-betul. Ya, bukan kita buang ya. Buang sudah bisa kasih saya. Semua kita punya HP. Tapi ini bisa dipakai oleh setan. Ini dipakai setan. Inilah alat setan mengambil benih firman. Ambil benih firman yang diberitakan. Benih yang kedua, tanah yang kedua, bukan benih yang kedua, tanah yang kedua. Tanah yang kedua adalah di tanah yang berbatu. Ayat 20-21, Tuhan Yesus menjelaskan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, tadi saya katakan ini adalah tanah Palestina yang tanahnya tipis di atas dan ada batu yang keras di bawahnya. Sehingga mudah tumbuh, cepat bertumbuh, tapi tidak berakar, tidak bisa menembus. Karena ada batu yang keras. Menggambarkan orang seperti apa? Menggambarkan orang yang menerima firman dengan gembira,
tetapi tidak berakar, tidak superficial. Ini istilah yang satu kata menjelaskan ini adalah superficial yang terjadi di dalam hati orang yang seperti ini. Lalu datang penindasan, penganiayaan atau pencobaan di dalam paralel yang lain. Mereka segera meninggalkan Tuhan. Saudara, ini juga berbahaya, ya. Juga berbahaya. Ini kita mendengar firman dan orang-orang seperti ini adalah yang percaya mendengar firman dan mereka senang sekali firman Tuhan. Pertama waktu mereka mendengar Injil, mereka respon dengan baik. Kita merasa wah ini bersyukur. Tapi orang-orang yang berpengalaman, orang-orang petani-petani yang berpengalaman tahu ketika tumbuh cepat ini hanya fenomena. Ini tidak ada akarnya sebenarnya. Hanya tumbuh seperti hijau. Sebentar lagi akan mati. Karena tidak berakar. Ya. Mereka percaya Kristus akan, mereka mendengar firman bahwa percaya Kristus akan diselamatkan. Percaya Kristus engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah benar, ini adalah firman Tuhan. Tetapi mereka perlu bertumbuh supaya mengerti betul-betul apa artinya percaya kepada Kristus. Apa artinya hidup yang kekal itu? Harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini percaya betul bahwa firman Tuhan yang memberitakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus maka kasih Allah dalam hati kita dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Betul, itulah firman Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau saudara melihat konteksnya, melihat bahkan kalimat ayat itu ada di mana, mengatakan tidak ada apapun. Apapun itu apa? Apapun yang memisahkan kita itu apa? Yaitu kelaparan, aniaya, kesulitan, penderitaan, bahkan pedang, bahkan kematian sekalipun. Kelaparan, aniaya, penderitaan, kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya orang Kristen ketika kita mengikut Tuhan, kita mungkin mengalami itu. Kita sangat mungkin mengalami itu. Kesulitan, penderitaan, aniaya, bahkan kematian karena nama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Orang ini harus bertumbuh mengerti berita keselamatan, berita yang baik, betul. Tapi mereka harus menghitung, menyadari apa yang menjadi apa artinya mengikut Tuhan, apa artinya percaya kepada Kristus. Betul, ada janji yang begitu indah yang tidak ada dimanapun, tidak ada siapapun yang bisa memberikan janji itu. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit daripada kematian. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam firman Tuhan mengatakan dalam surat Paulus, barang siapa mau hidup sesuai dengan kehendakku, hidup saleh, hidup mentaati, whoever wants to live a godly life, he will be persecuted. Dia akan dianiaya. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Kalau tidak, engkau tidak layak menjadi muridku. Harus menyadari itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 15, setiap cabang, aku adalah pokok anggur dan tinggal dalam aku, dan setiap cabang yang ada dalam aku yang berbuah banyak, aku akan membersihkannya supaya dia berbuah lebih banyak. Membersihkan itu, kita pikir gimana bersihkan, pakai lap, tidak. Bersihkan itu dalam bahasa aslinya kita tahu pokok anggur, prunes. Pakai gunting. Digunting. Hal-hal yang membuat kita tidak berbuah, digunting. Kita harus siap digunting oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Mengikut Tuhan itulah artinya. Ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang melampaui segala hal. Betul, betul sekali. Ada sukacita yang berlimpah-limpah, betul, betul sekali. Ada hidup yang sesungguhnya, betul hidup yang sesungguhnya itu ditemukan di dalam Tuhan, hidup yang berkelimpahan, tetapi yang disebut hidup yang sesungguhnya, hidup berkelimpahan,
Bukan hidup lancar, bukan hidup tidak ada kesulitan, bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup selalu dengan penuh sukacita dan tidak ada kesulitan pergumulan. Tidak. Kita ada di dalam dunia ini. Itu nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, betul. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesulitan. Dosa semua habis, selesai. Bahkan kematian tidak ada lagi. Tapi sementara kita dalam dunia ini, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Kita dipanggil mengikuti jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Dan tidak banyak orang ada di dalamnya. Orang jenis yang kedua harus mengerti ini. Kalau ketika mereka tidak mengerti ini, mereka kaget. Pikir mengikut Tuhan, hidupnya lancar, hidupnya sukses. Inilah yang dibentuk oleh jemaat daripada Joel Osteen. Mereka akan punya pikiran seperti itu. Ketika tidak pernah menegur dosa. Ketika tidak pernah menyatakan menyangkal diri, memikul salib mengikut Kristus. Ketika tidak pernah dari mimbar mengatakan bahwa barang siapa mengikut Kristus, barang siapa mau taat kepada Tuhan, dia akan dianiaya. Tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Maka mereka memikirkan kekristenan itu semuanya baik, semuanya lancar, semuanya penuh anugerah, semuanya penuh kasih. Which is tidak salah di dalam itunya, di dalam hal yang baiknya dikatakan tidak salah, memang itu semua betul. Tetapi kalau hanya hal itu yang dikatakan, itu adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Dia akan kelihatan tumbuh cepat, kelihatan bagus. Awal-awal kelihatan sukacita, awal-awal kelihatan too good to be true. Tapi karena tidak berakar, ketika kesulitan tiba, ketika aniaya tiba, ketika anak mereka mati, ketika istri suami mereka mati, ketabrak, ketika kanker dan berdoa tidak disembuhkan, maka mereka akan meninggalkan Tuhan. Kalau mereka tidak pernah diperlengkapi, tidak berakar kepada kebenaran firman. Tidak menyadari apa artinya berjalan di jalan yang sempit dan pintu yang sempit. Yang tidak banyak orang di dalamnya. Meskipun betul penghiburan kekuatannya adalah kita harus menjalani kesulitan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Memikul salib artinya menuju kematian setiap hari. Tapi betul, di perjalanan itu ada Tuhan yang menyertai. Betul sekali. Ada penghiburan dari Tuhan yang melampaui segala akal. Betul sekali. Ada kekuatan dari Tuhan yang di tengah-tengah segala kelemahan. Betul sekali. Betul. Tapi engkau harus menyadari ada kelemahan. Ada kesulitan. Ada pergumulan. Setan mencobai Ayub. Orang yang setia. Orang yang kudus. Dicobai. Kalau dia hanya mendengar khotbah dari Joel Osteen, pasti Ayub sudah meninggalkan Tuhan. Kapan-kapan. Dari kapan-kapan dia akan meninggalkan Tuhan. Itu adalah tanah jenis yang kedua yang tidak berakar. Yang ketiga adalah benih di tengah semak duri. Nah, ini berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu adalah tanahnya tipis, dia bertumbuh sebentar karena tidak berakar. Ya. Yang ini ketiga adalah tumbuh. Tetapi problemnya bukan hanya benih yang baik yang tumbuh. Terlalu banyak benih yang lain yang tumbuh. Itu bedanya. Kalau tadi saya katakan lebih mungkin sebagian orang karismatik mengalami itu. Kalau yang ketiga ini mungkin sebagian orang reform. Bentuknya adalah tanah yang ketiga. Kenapa saya katakan tanah yang ketiga ini sebagai orang reform? Karena kita mau beriman, kita mau sungguh-sungguh. Tapi kita juga mau sukses di dalam dunia. Nah, kita banyak maunya, ya. Kita orang reform banyak maunya. Kita mau Tuhan, tapi kita juga mau uang. Ya. Tuhan Yesus katakan, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Allah dan uang. Karena engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Tidak bisa. Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan kita. Kita tidak boleh mengumpulkan uang, merencanakan untuk masa depan. Tetapi yang tidak boleh adalah kita harus
Hati-hati jaga hati kita untuk kita tidak boleh jatuh kepada cinta akan uang. Sehingga kita mau Tuhan, kita mau beribadah, tapi kita juga mau uang ketika diperhadapkan antara Tuhan dan uang. Maka itu jadi problem. Kalau kita bentuk tanah yang ketiga, kita bisa, karena kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap itu seluruh. With all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Itu hukum yang pertama dan terutama. Tidak boleh hatimu diberikan kepada apapun yang lain. Ini bicara tentang hati yang paling dalam. Mengasihi. Kalau tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi mamon, mengasihi uang, mengasihi Allah dan mengasihi istrimu, mengasihi Allah dan juga mengasihi anakmu. Tidak bisa. Tidak bisa. Memang kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang. Musuh kita dipanggil untuk mengasihi. Apalagi anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak boleh menggantikan tempat Tuhan. Mereka tidak boleh ada di dalam posisi Tuhan. Tuhan harus yang utama. Dia adalah segala-galanya. Kalau kita boleh digambarkan di sini ya, the worries of life and the deceitfulness of wealth. Inilah semak belukar yang muncul, semak duri. Kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Tadi bicara tentang kekayaan. Itulah yang mencekik kita. Sehingga kita tidak bertumbuh, benih ini tidak bertumbuh. Bukan kita tidak perlu bekerja keras, merencanakan, mempersiapkan masa depan kita, ya, worries of life, kita mikirkan masa depan. Bukan berarti tidak boleh kita merencanakan, memikirkan. Tapi kita harus mengerti apa yang menjadi fokus dari semua usaha kita itu. Apakah usaha saya mempersiapkan itu karena saya khawatir akan hidup itu. Saya merasa hidup itu ada di tangan saya, bukan di tangan Tuhan. Saya yang pegang hidup, saya yang atur hidup itu. Sehingga saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala macam untuk menjaga hidup saya. The worries of this life. Khawatir, macam-macam. Tuhan Yesus katakan, memang jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang butuhkan. Jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Tuhan tahu itu semua kau butuhkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sekali lagi. Dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan sorga atau kerajaan Matius pasal 6 bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bicara tentang apa yang paling utama di dalam hidup kita. Terakhir, tanah yang baik adalah tanah yang berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya lihat waktu, rasanya hari ini tidak jawab pertanyaan. Ya. Minggu depan mulai jawab pertanyaan. Ya, sudah konsentrasi pada poin yang terakhir. Ya. Dan silakan tanya lagi nanti pertanyaan-pertanyaan. Masih baru sedikit sekali yang masuk sebenarnya. Ya, mulai tanya pertanyaan. Biasanya sudah mulai lupa. Sudah mulai lupa tentang Efesus. Nanti banyak tanya tentang perumpamaan. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, sudah silakan tanya. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik, yang berbuah. Ya, beberapa hal penting kita perlu pikirkan tentang tanah yang baik ini. Pertama, kita harus sadar bahwa tanah yang baik itu tidak baik dengan sendirinya. Tidak baik dengan sendirinya. Ya, kemarin kami sempat, ini by the way, ini perumpamaan kita sedang mempersiapkan, sudah ikut VBS, sedang mempersiapkan, ini harap juga boleh menjadi menolong saudara, memberi masukan kepada saudara, prinsip-prinsipnya,
Dan nanti sudah olah lagi bagaimana membagikan itu kepada anak-anak. Ya, jadi, saya katakan kemarin dalam persiapan terakhir dalam diskusi dan kemudian dalam persiapan kemarin saya dan katakan waktu sebelum masuk tanah yang keempat, kita bisa kita katakan semua tanah itu, tanah 1, tanah 2, tanah 3 adalah semuanya tanah yang jelek, yang tidak berbuah. Hanya ada satu tanah yang baik, yang berbuah, yang menghasilkan buah. Guess what? Tidak ada di antara kita adalah tanah yang baik. Pada diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri, tanpa anugerah Tuhan, tidak ada di antara kita tanah yang baik. Semua kita adalah tanah 1, tanah kedua, atau tanah ketiga, atau variasi mungkin ada yang lain. Jadi tanah yang baik itu adalah tidak menjadi baik dengan pada dirinya sendiri. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita mengatakan kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita semua adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita memang, kalau Tuhan biarkan kita pada diri kita sendiri, maka kita tidak ada benih yang datang, yang kita dengar yang akan berbuah dalam hidup kita. Tidak ada. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Tanah yang baik itu, tanah itu perlu dibajak. Tanah itu perlu dipersiapkan lebih dahulu. Apalagi tanah Palestina yang keras harus digemburkan, dihancurkan, digemburkan, dikasih pupuk dan sebagainya. Perlu dipersiapkan. Ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Ya. Ketika firman diberitakan dan kemudian orang merespons, nanti waktu anak-anak juga kita memberitakan firman, salah satunya adalah ini tentang perumpamaan ini. Nanti dalam diskusi anak-anak di VBS akan diskusi. Saudara patut doakan. Biarlah anak-anak ketika mendengar firman seperti ini, mereka mulai sadar. Saya bilang the best scenario adalah mereka sadar. Mereka adalah orang-orang yang seperti tanah ke-1, ke-2, atau ke-3. Mereka sadar, tetapi mereka sadar, mereka ada kerinduan, aku ingin bertumbuh, aku ingin menjadi seperti tanah yang ke-4. Kalau saudara mendengar firman ini dan saudara tidak ada kerinduan, aku ingin menjadi tanah seperti tanah yang ke-4 yang berbuah. Aku tidak mau menjadi tanah yang ketika benih itu datang, setan ambil benih itu. Aku tidak mau menjadi tanah ketika benih itu datang, dia hanya bertumbuh sebentar, kelihatan bagus, tapi tidak berakar dan mati juga. Aku tidak mau menjadi tanah yang banyak semak durinya. Ketika mulai bertumbuh, maka kekhawatiran hidup dan kekayaan yang menipu itu mencekik iman kita. Sehingga kita tidak bertumbuh. Ketika mendengar firman, inilah yang menjadi respons kita. Seharusnya kalau anak-anak mendengar, dan kita hari ini juga mendengar, biarlah kita ingin, ada kerinduan, aku ingin menjadi tanah seperti tanah yang ke-4 itu. Dan kalau ada kerinduan itu adalah bukan pekerjaan siapapun, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan orang lain, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang bekerja, yang menggemburkan tanah kita, mempersiapkan hati kita sehingga ketika benih itu datang, dia siap menerima benih yang baik itu. Dia menerima benih yang baik itu, dia mendengar dan sungguh-sungguh mengerti. Menerima di dalam hati. Mengerti bukan hanya secara intelektual, tetapi mentaatinya, menerima firman itu. Ya, menerima itu artinya termasuk istilah Alkitab itu di sini dikatakan orang itu adalah orang yang mengerti. Ya, mendengar firman itu dan mengerti. Tetapi Alkitab tidak pernah mendualisme antara pengertian dengan ketaatan. Ketika orang mengerti, artinya dia menerima, dia pasti akan meresponi sesuai dengan apa yang dikatakan itu. Kalau dia belum meresponi akan pengertian itu, maka dia sebenarnya belum mengerti. Atau dia belum menerima firman itu. Kalau saya katakan misalnya merokok itu akan mengakibatkan serangan jantung, akan mengakibatkan kanker dan sebagainya.
Orang-orang mendengar dan orang-orang yang merokok, ya ngerti, dengar, tahu, info itu tahu. Merokok itu melalui research dan sebagainya akan mengakibatkan kanker, serangan jantung dan sebagainya. Akan resikonya sangat berkali-kali lipat. Dengar, tahu secara intelektual, tetapi dia tidak benar-benar menerimanya. Ya bukan? Kalau dia menerimanya dan mengakui kebenarannya, dia harus respons. Dia harus berespons. Dia harus berhenti. Seperti waktu papa saya sudah berpuluh-puluh tahun dari remaja dia merokok. Berpuluh-puluh tahun semua sudah kasih tahu jangan merokok dan sebagainya. Sampai dia terus batuk-batuk tidak berhenti, sudah saya lupa umur berapa. Ya sudah 60-an kalau tidak salah. Sampai satu hari dokter bilang sama dia, pilihan om cuma 2. Mau terus rokok dan mati, atau berhenti rokok. Dan ada kemungkinan mulai sembuh, mulai sehat. Cuma 2. Merokok, lanjut atau mati. Atau berhenti rokok. Dia udah denger itu udah lama. Udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin dia udah denger kalimat itu. Tapi hari itu dia baru ngerti. Hari itu dia baru tahu, mengerti, mengerti. Inilah hukuman bagi orang yang tidak, yang dikatakan mendengar. Mereka mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat namun tidak menanggap, tidak meresponi sesuai dengan maksud kebenaran firman itu. Tanah yang keempat ini, macam yang kedua ini adalah dia mengerti, menerimanya, dan mentaati. Itulah sebabnya John Calvin mengatakan, every true knowledge of God is born out of obedience. Every true knowledge of God is born out of obedience. Ya, setiap pengenalan yang sejati tentang Allah itu lahir dari ketaatan. Artinya kalau kita tidak taat, kita tidak betul-betul mengenal. Meskipun kita sudah belajar, baca buku teologi, mendengar seminar, khotbah dan sebagainya. Kau sudah mendengar, tapi tidak mentaati. Artinya kau belum mengerti sungguh-sungguh. Karena setiap pengenalan, pengetahuan, every true knowledge of God is born out of obedience. Harus mentaati. Baru kita menerima firman itu. Artinya kita menerima, itulah artinya kita mengerti dari sudut pandang Alkitab. Mengerti secara betul-betul. Maka dia berbuah. Ketika dia mengerti, dia berbuah. Ini, the whole difference adalah ini. Yang lain adalah mau bentuknya apa-apa, macam-macam, prosesnya macam-macam, tapi ujungnya tidak berbuah. Mati. Tanah yang baik adalah dia berbuah. Apa buah ini? Buah bisa tentu yang paling sering dimengerti adalah buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, penguasaan diri, kesabaran, dan seterusnya. Ada buah roh. Apakah ada kasih, sukacita, damai, sejahtera yang sejati dari Tuhan? Dan buah itu juga berarti buah benih yang lain. Yang satu benih menghasilkan 30 kali lipat. 60 kali lipat. 100 kali lipat. Menjadi benih-benih yang lain. Berlipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Lukas pasal 8 paralel dari perumpamaan ini. Dikatakan dia mengeluarkan buah dengan ketekunan. Artinya sekali lagi tidak mudah. With perseverance, with passion. Giving fruit, produce fruit with perseverance or with patience. Saya bersyukur melihat saudara-saudara banyak di antara kita di sini dengan kesulitan, dengan pergumulan. Memang tidak mudah. Untuk kita berbuah tidak mudah. Berubah dan berbuah. Salah satu ciri berbuah adalah kita harus berubah. Berubah semakin serupa dengan Kristus. Berubah semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berubah dan tidak mudah. Berubah itu sulit sekali.
Karena itu masa-masa remaja, masa-masa pemuda, ini masa-masa sudah harus cepat-cepat berubah. Kalau semakin tua, semakin susah. Baru mau berubah, susah, sudah kaku, semuanya sudah kaku. Tapi kalau dari muda sudah biasa berubah, sudah biasa taat, punya hati yang teachable, waktu tua terus juga bisa berubah, terus bisa bertumbuh. Kalau kita bicara orang-orang yang di dalam Tuhan, semakin tua tetap berbuah. Tetap berbuah. Tetap menghasilkan buah-buah roh, buah Injil. Orang-orang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam seluruh hidupnya. Dan terakhir adalah buah-buah ini berbeda-beda. Tuhan Yesus dengan jeli, dengan tegas menyatakan di sini. Buahnya ada yang dia cuma tidak katakan cuma satu macam, tapi berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Macam-macam, tidak mesti sama, tidak mesti compare, tidak perlu compare. Karena memang Tuhan berdaulat, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan memberikan talenta berbeda-beda. Tetapi intinya adalah harus berbuah. Kalau tidak berbuah, maka engkau either tanah satu, tanah kedua, atau tanah ketiga. Kalau kita adalah tanah yang keempat, maka kita harus berbuah. Pertanyaannya adalah, apakah hidupmu berbuah? Apakah yang paling tahu adalah orang-orang sekeliling kita? Apakah hidup kita menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan? Apakah hidup kita menghasilkan buah orang-orang yang bertobat kembali kepada Tuhan? Kembali kepada Tuhan. Menjadi penabur-penabur benih, menjadi tanah benih-benih yang akan berlipat-lipat lagi di dalam hidup mereka. Pertanyaan hari ini, apakah tanah macam apakah engkau? Ini Tuhan mau tanya kepada kita oleh perumpamaan ini. What kind of soil are you? Harap saudara berjawab kepada Tuhan. Tanah macam apakah hati kita? Tandanya adalah apakah kita berbuah. Itu kunci dari menjawab, mengerti tanah macam apakah kita. Kalau kau sadar kau belum berbuah dan kau merasakan gerakan Tuhan dan kau ingin menjadi tanah yang baik, mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memimpin. Sekaligus sadar, ada tantangan, ada kesulitan mengikut Tuhan. Tapi aku mau. Berbuah tidak mudah, tapi I will persevere. I will be patient. Aku akan taat, aku akan sabar. Aku akan berjuang dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terakhir, saudara sekalian, tugas kita yang menabur. Hari ini saya sedang menabur benih dan harap saudara juga dalam hidup saudara bisa menabur benih. Kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang Dia adalah penabur yang terutama. Kita dipanggil juga untuk menabur benih yang baik. Biarlah kita sadar bahwa akan selalu ada yang menolak. Selalu ada yang menolak. Tapi biarlah kita dihiburkan juga, yang menolak itu firman Tuhan yang diberitakan tidak sia-sia, itu menjadi penghakiman bagi mereka. Menolak seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi juga akan ada yang menerima. Akan ada yang menerima dan menghasilkan buah berlipat ganda. Dan kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja mempersiapkan hati mereka. Roh Kudus yang memimpin perkataan kita. Roh Kudus, firman Tuhan yang berkuasa, benih yang berkuasa, yang hidup. Benih itu hidup dan dia akan menghasilkan kehidupan di dalam hati tanah yang Tuhan sudah persiapkan.
Inilah yang kita saksikan di dalam hidup saudara-saudara kita. Hanya salah satu contoh, banyak di antara kita, ya saya percaya, dan juga dari saudara-saudara kita yang pemuda-pemudi di sini yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dan melayani di training, belajar, dan sekarang melayani jadi berkat bagi banyak orang. Mendengar pendeta Ivan Raharjo di Singapura jadi hamba Tuhan, pendeta di sana melayani menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Mendengar pendeta Farlen di Surabaya. Semua adalah pemuda-pemuda kita. Ya, ada hamba Tuhan, ada Jordan, ada Jack yang akan selesai. Sebentar lagi akan selesai. Bulan Juni akan datang ke sini. Dia sudah kuliah banyak, sudah ambil master, sambil ambil lagi sekolah teologi. Gajinya sudah tinggi sebelum dia sekolah teologi. Tinggalkan gajinya yang $113.000 setahun itu dia tinggalkan. 0. Tidak dapat gaji sama sekali. 0. Sekolah. Sulit. Pengorbanan. Memikul salib. Menyangkal diri. Tapi saya percaya hidupnya akan Tuhan pakai. Sudah dipakai. Dan akan Tuhan terus pakai. Akan datang ke sini melayani bersama-sama dengan kita. Dan menjadi berkat. Menjadi berkat. Berbuah. Menghasilkan buah. Tanah macam apakah engkau? Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku serah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, masing-masing berdiri di hadapan Tuhan. Masing-masing membuka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat hati kita yang paling dalam. Tanah macam apakah hati kita? Biarlah engkau berespon, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang menyadari, mungkin kau tanah macam pertama, tanah macam kedua, atau tanah macam ketiga. Tapi engkau ingin menjadi tanah macam yang keempat yang menghasilkan buah. Berdoalah, mohon ampun kepada Tuhan. Dan mohon Roh Kudus mengubah hati kita. Memberi hati yang baru. Hati yang taat. Yang menerima benih yang baik itu. Dan benih itu berbuah di dalam hidup kita. Mari kita teduh sejenak berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Kau berikan kepada kami. Benih yang baik yang kata-kata ke dalam hati setiap kami. Tuhan yang tahu ada apa yang menjadi pergumulan dan respon kami kepadamu. Tuhan yang bekerjalah. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Kami bersyukur hamba-Mu percaya banyak di antara kami yang menerima firman ini dengan baik. Dan kami tahu masih banyak kesulitan, masih banyak pergumulan, masih banyak kegagalan kami. Tapi kami ingin bertumbuh. Kami ingin menghasilkan buah. Seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan tolonglah kami semua. Kami menjadi orang-orang yang seperti tanah yang baik itu. Dengan sabar berjuang mentaati Tuhan. Dengan sabar menyangkal diri memikul salib setiap hari dan mengikut Kristus.
Karena kami tahu itulah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itulah satu-satunya hidup yang boleh menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat yang nyata bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berkati kami dan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.